Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, sing November masih bisa ya. Masih kosong ya. Ya kan? Ini Wonogiri. Kayak dibuat set kayak rapat DPR gitu enggak ya? Halo calon pengantin, kali ini Wedding Planner Solo punya program podcast bernama Puding, podcast buat wedding. Tentunya bersama saya Faruk Al-Hurmain Dan saya Dimas Wicaksono dan the one and only wedding konsultan Wedding Planner Solo yang paling banyak bicara oleh pengantin. Detail lain tidak bukan kita sambut Aji Respektor. Aji Respektor. Aji Respektor. Dimas Sukamti. Ya, Oke. Faruk sopo penake. Melihat ini ya umur banget ya. Langsung aja ya kita tanya-tanya sama Kak Aji ya. Kak Aji ini ngapain duduk di sini? Jadi gini tadi ceritanya. Gak perlu ya? Enggak perlu sih. Posisimu di WPS sebagai apa sebenarnya? Admin sih mas. Admin. Admin. Jadi wedding konsultan. Iya. Aku mau presentnya wedding konsultan. Jadi saya sendiri kebetulan di Wedding Planner Solo sebagai Business and Development dan sebagai wedding konsultan, sebagai admin, sebagai freelance, sebagai tim kantor, Tim logistik. Kabeh. Usung-usung Kak? Iya. Ya oke. Kadang nek, soalnya kadang minta tolong kru buat ngangkatin ini, ngono timbang semruang tak angkati dhewe. Oke. Ya jadi itu ya profiling dari Kak Aji ya. Teman-teman kalau mau pakai jasa Wedding Planner Solo pastinya nanti bakal kan tetap pertama kali menghubungi adalah admin. Nanti tim admin ini salah satunya Mas Aji. Kemudian dari tim admin kemudian nanti lanjut ke wedding konsultan, salah satunya juga Mas Aji. Iya. Jadi nanti on event, loading dan lain salah satunya Mas Aji juga. Iya. Tapi emang bukan semua Mas Aji. Iya sih. Aku yo barang. Belanja aku. Jadi gini teman-teman, kita tuh ada beberapa struktur panitia. mau gimana pun Wedding Planner Solo itu berawal dari teman-teman yang suka organisasi di dalam kampus dan kebetulan banyak dari kampus yang sama gitu ya. Terus kebanyakan juga lulusan dari pendidikan, jadi apa ya, tetap harus ada struktural itu di dalam wedding organizer kita, di dalam WPS itu. Jadi di dalam WPS, di dalam Wedding Planner Solo itu ada beberapa leader di sana gitu ya. Ada 3 leader yang istilahnya meng-hire acara secara langsung, meng-hire klien secara langsung, mengikuti dari pertama meeting sampai final meeting kayak gitu. Berarti jadi nggak melulu saya gitu. Mas Aji. Berarti kalau Wedding Planner Solo punya 3 leader, otomatis berarti punya 3 tim. 3 tim ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut. Kalau nanti WPS udah segini udah isi jadwalnya enggak. Masih ada slot maksimal 1 hari. Biro. 3. 3. 1 hari 3 karena kita punyanya adanya 3 tim kali. Berarti bertiga. Oke, tentunya ini ya untuk pertanyaannya ini biar nggak terlalu jauh ya kita tanya dulu sebetulnya ini peran WO terkhusus di kita kan untuk di Wedding Planner Solo ini kan di daerah Solo. Nah itu peran WO itu untuk acara nikah-nikahan itu apa sih? Sebenarnya untuk daerah Solo ini banyak ya mas cangkupannya. Ada beberapa yang kayak saya orang muter ngomongnya ya wong Solo. Wih kayak merantau Jakartaan. Aku Wonogiri ngomongnya Kartosuro. Tekan Jakarta merantau kan, sampai sana ditanya rumah dari mana? Solo, ya kan? Ini Wonogiri. Enggak gitu, tekan ngono, ya. Jadi rumahnya mana? Solo, ya kan? Sama Pasar Klewer berapa kilo? 15 kilo. 15 kilo ya, Solo Karanganyar mas. Palur. Gitu. Jadi memang lingkup kita menggunakan kata Solo di sana memang ya area Solo Raya sih mas. Itu yang pertama. Terus tadi ditanyakan untuk peran WO dalam event itu apa ya? Sebenarnya WO di sini kalau di Solo ya, khususnya di Solo itu masih
masih perlu nggak perlu mas. Iya. Perlu nggak perlu dalam artian banyak yang berpikir udahlah pakai panitia toh gitu. Tapi ada yang berpikir nggak usah pakai panitia, udah all in WO gitu. Nah kita di sana juga nggak bisa istilahnya mengambil 100% semua peran dari panitia untuk kita hire gitu, karena memang culture kita di Solo itu masih istilahnya masih ada panitianya setiap pernikahan kayak gitu. Jadi akhirnya kita mengambil langkah tengah-tengah tuh. Jadi kita bagi tupoksi pekerjaan sama pihak panitia. Jadi kita istilahnya membantu panitia lah. Bukan kita dibantu panitia, bukan. Tapi kita kerja panitia. Kita membantu panitia gitu. Jadi ada beberapa tugas kan mas dalam satu draft pernikahan itu. Volunteer berarti ya kak? Volunteer. Gitu. Jadi misalkan ketua panitia itu tetap kudu ada sih mas. Jadi kita nggak bisa menjadi seorang ketua panitia, nggak bisa. Harus kita istilahnya minta tolong panitia ini ada ketuanya yang nanti akan kita ajak kerjasama. Pertama itu ketua panitia itu ngapain toh? Nah, itu nanti akan kami ajak diskusi apapun tentang pernikahan di hari itu, karena keluarga, pengantin, orang tua itu udah di pelaminan semua. Jadi kita harus ada perwakilan satu orang tuh. Jadi nggak mungkin jawil pengantin di pelaminan. Iya, nggak mungkin. Jadi banyak nek ngono ya HT ke IHT. Pengantin pakai HT, jadi mas yang belum foto siapa aja. Oke. Nggak mungkin ya. Jadi memang sebetulnya untuk karena ada di daerah Solo dan sekitarnya itu memang untuk dalam pernikahan sebelum dulu modernisasi ada wedding organizer ya, itu memang ada panitianya tersendiri. Tapi karena ada modernisasi, habis itu jadinya memang ini masuk dan mengambil untuk tupoksi tengah-tengah, membantu panitia, jadi untuk meringankan panitia yang ada di dalam acara pernikahan itu. Atau mungkin gini mas, lebih ke kerjasama sih, jadi saling membantu sih, bukan meringankan ya, tapi mungkin saling membantu. Karena dulu setahu kami di pernikahan di Solo itu ada panitia, dan ada beberapa daerah itu yang panitianya sudah ada gitu. Dan misalkan nih satu kecamatan itu panitianya ini aja, setiap pernikahan di kecamatan itu pakai panitia itu ada dulu ada. Sekarang mungkin masih ada, tapi memang perannya tidak kayak dulu, sehingga kita bisa masuk di sana dan bisa saling kerjasama gitu. Toh sekarang tuh banyak pernikahan yang ada di gedung, di hotel, di outdoor, di resto gitu kan mas, nggak melulu di rumah gitu. Itu kadang panitia di sana masih belum tahu ini SOP dari hotel itu kayak apa, gitu kan, loading on kayak apa, itu yang kita bantu gitu. Terus kalau dekorasi itu tidak kita arahkan, ada beberapa pengarahan dekorasi yang nggak boleh nempel, nggak boleh ada paku dan lain-lain. Itu memang butuh penjelasan dari kita. Itu kalau minta tolong ke panitia, mungkin panitia nggak tahu. Jadi kita lebih hubungan sama vendor kayak gitu. Ya, tupoksi dengan vendor lah berarti intinya ya. Ya buat disclaimer, bukan disclaimer ya. Ya intinya kan karena kita basisnya di Solo kayak gitu, berarti kan mengikuti seperti apa sih yang biasanya dilakukan di Solo, di adat dan lain-lain. Makanya kita tetap ada harus bekerja sama dengan panitia dan lingkungan biasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya kalau adalah ada teman-teman WO dari Jakarta, dari Bandung, itu nanti pasti beda lagi urusannya kayak gitu. Iya sih. Jadi kalau di Solo itu kita 100% ngambil peran panitia itu bisa aja, cuman kayak ada yang kurang. Jadi tetap harus kerjasama dengan panitia, kecuali kalau memang intimate. Nah lucu ini juga, intimate ini, jadi ya teman-teman, banyak banget yang tanya ke kita, mas bisa nggak wedding intimate gitu. Nah intimate yang kita ketahui itu ada dua, intimate acaranya sama intimate tamunya gitu. Jadi kadang acaranya itu intimate, tapi tamunya 1000. Berarti ini Kak Adi bisa jelasin dulu mungkin untuk para calon mantan yang nggak tahu. Ya dimaksud intimate itu kan tadi ada dua, ya intimate acara sama intimate tamu ya. Nah itu kan, gimana? Cuman kan yang diketahui teman-teman yang di luar Solo mungkin kan intimate wedding ya intimate aja. Gitu. Nah, di Solo itu enggak, nah, jadi ada dua intimate. Ya kadang kita make sure itu, mas bisa nggak ini? Ada yang tanya ya, mas bisa nggak ini untuk intimate wedding? Pasti kita pastikan intimate acaranya atau intimate tamunya. Gitu. Kadang dia minta acaranya mas dipersimpel. Tapi memang tamunya lebih dari 500.000 gitu.
Terus yang kedua intimate tamunya gitu. Kadang tamunya dia hanya 100, 150 tapi acaranya benar-benar komplit. Jawa komplit gitu. Pakem, panggih dan lain-lain gitu. Itu sih. Jadi kalau di better kalau tanya ke wedding organizer manapun, diperjelas kita mau intimate-nya kayak apa gitu ya. Intimate acaranya atau intimate tamunya atau keduanya. Untuk ini, jadi kan tadi sudah menjelaskan untuk peran BO sebetulnya kalau di dalam acara pernikahan itu kalau ketika memakai WO itu keunggulannya apa sih? Gini Mas, melanjutkan tadi ya beberapa tupoksi pekerjaan dari pihak panitia dan pihak WO. Memang kita kerjasama di sana. Jadi misalkan dari peran pertama itu dari ketua panitia dengan WO. Jadi ketua panitia ini lebih mengkoordinir perihal semua acara di sana, tapi dalam lingkup dia, dalam lingkup beliau ini. Gitu. Lah kita itu lebih besar lagi, istilahnya parkirnya gimana, perizinan gimana, terus loading catering di belakang gimana, kayak gitu kan. Terus persiapan buat make up ini udah seberapa persen, udah foto atau belum, pengantin ini udah siap apa belum, orang tua udah bener belum pakaiannya. Kadang soalnya ada beberapa yang mungkin karena tergesa-gesa ini kayak jaringnya itu kebalik. Oh iya. Nah, pembahasan terkait jarik, adat prosesi adat dan lain-lain nanti kita bakal bahas sendiri dengan narasumber terpercaya. Nanti yang jadi interviewernya Mas Haji langsung. Iya, benar banget ya. Jadi kalau nek Korea kayak aku karo Faruk ngene iki sing guyon-guyon. Dan tentunya ya sebetulnya banyak keresahan mungkin ya. Keresahan dari calon manten kalau belum tahu tentang pernikahan kan bingung ya. Tadi jari, terus adat-adat, prosesi adatnya seperti pestanya apa, gimana, termasuk nanti Mas orang tua aku bukan orang Jawa tapi aku pengen nikah pakai adat Jawa kayak gimana, apakah diperbolehkan secara adat atau enggak, terus Mas bajuku Siger Sundai terus tapi pengen pakai prosesi panggih bisa enggak, itu nanti kita bahas lebih detail dengan narasumber langsung dari keraton. Dan soalnya ini melihat juga untuk calon-calon manten pada saat ini ya. Ketika masih bujang diundang mantenan tekonggone mantenan ya kan. Datang say hello ya kan, makan, foto mulai. Jadi mereka itu kurang memperhatikan yang namanya prosesi. Jadi untuk calon-calon manten itu ya, belum. Karena mereka tamu Mas ya. Betul, enggak menyalahkan juga ya. Enggak menyalahkan. Nah, tapi kan enggak menyalahkan, tapi kan akhirnya ketika setelah dari tamu mau jadi pengantin itu sendiri kan akhirnya bingung. Mas panggilnya kayak piye toh Mas? Mas iki piye kayak gitu. Terlebih untuk pasrah tampi itu loh. Jadi itu akan ada satu sesi khusus ketika kita ngobrol sama teman-teman dari pihak keraton, teman-teman dari MN Mangkunegaran itu ya. Ada sesi itu ya. Ada sesinya sendiri. Gitu. Jadi bagaimana sih gitu yang benar yang biasa digunakan masyarakat Solo untuk prosesi adat umumnya. Itu nanti akan kita bahas. Gila, wedding konsultan gitu. Oh, oke. Ngeri emang ya. Ternyata wedding konsultan merangkap tukang usung-usung ternyata. Tukang loading, tukang order. Terus tadi tuh Mas. Jadi kalau untuk kayak apa sih keuntungannya makanya itu di dalam suatu acara tadi kita kerjasama sama ketua panitia berarti. Kita laporan nih sama ketua panitia, Pak, jam sekian, ini acara kurang sekian menit. Rombongan besar udah hadir, belakang udah clear semua. Ini kita mulainya sesuai on schedule atau nunggu dulu berapa menit Pak? Itu tetap kita koordinasi dengan panitia. Tapi pasti ketika kita koordinasi dengan ketua panitia, kita udah ada opsi-opsinya. Opsi gitu, misalnya. Anu ya Pak, kalau satu lagu aja gimana? Habis itu kita mulai. Berarti kan memang case-nya bukan tanya kan, lebih menawarkan opsinya seperti apa gitu. Jadi WO-nya enggak apa-apa takon ngopong WO kan. Jadi kita sudah ada opsinya dengan tamu sekian, perkiraan estimasi waktu sekian seperti apa, sebenarnya kita tinggal menawarkan. Keputusan kita kembalikan ke panitia atau dari keluarga itu tadi. Dan keputusan itu kami kira sudah yang paling baik karena ada opsi-opsi. Terus misalkan nih di dalam panitia ada penanggung jawab konsumsi Mas di sana. Nah, konsumsi ini
kita tetap minta panitia itu ada yang standby, dalam artian nanti yang menerima laporan apapun terkait konsumsi dari kita. Jadi catering ini tetap ada vendornya, kita akan detailkan pesanan catering itu berapa, yang sudah keluar berapa, kayak gitu kan. Kebetulan kalau di Solo, wedding di Solo itu agak beda dengan daerah yang lain. Karena kalau wedding di Solo rata-rata menggunakan konsep piring terbang. Jadi itu juga akan kita bahas ya besok. Iya. Kita bahas di situ. Sebetulnya juga ada yang menarik dari piring terbang itu ya. Karena apa ya namanya itu emang adat khas Solo banget ya. Piring terbang itu. Lagi kan Klaten dari keluar dari Solo Raya udah nggak ada kayak gitu kan. Dan itu ada ini mas, ada alasannya. Kenapa piring terbang? Berarti alasannya bukan karena sing duwe mantu pelit ya. Ini masih goreng ini. Bukan. Jadi itu ada maksudnya dan kenapa ini berhadapan-hadapan ini kursinya. Kenapa enggak Nonton konser gitu ya, nonton konser. Itu ada alasannya teman-teman. Kayak dibuat set kayak rapat DPR gitu enggak ya? Gitu. Enggak. Jadi kenapa berhadapan-hadapan? Kenapa konsumsi ini dikeluarkan setelah doa? Itu ada maksudnya semuanya dan nanti akan kita bahas tuntas nanti. Asik. Tadi kan sudah ya untuk keunggulan dan mungkin dari fungsi tupoksi dari wedding organizer itu sendiri ya. Dan sekarang kita beralih ke WPS ya. Gimana Kak Aji selama ini untuk pengalamannya ketika membersamai klien di WPS? Asik sih mas. Asik ya. Karena klien ini kan mempunyai karakter yang beda-beda. Masing-masing mempunyai background keluarga yang beda-beda. Iya. Jadi kenapa asik? Karena kadang kita itu bisa jadi temennya. Jadi sebentar, jadi biasanya klien itu order itu dari berapa Kak? Dari beragam standarnya ya. Kalau Idealnya ya. standar. Amin seminggu iso mas. Iya, Amin seminggu iso. Neng yo mikir lah. Idealnya itu sebenarnya idealnya hamin 5 bulan, hamin 4 bulan itu ideal. Oke. Tapi ada Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, sing November masih bisa ya. Masih kosong ya. Iya. Masih banyak ya, selalu. Masih banyak. Jadi 5 bulan itu karena masa-masa di mana kita harus deal dengan vendor. Sebenarnya kalau hamin 5 bulan udah deal sama vendor itu udah landai kok kita harusannya. Udah nyantai lah ya, udah tinggal mikir konsep acara, tinggal ketemu. Nah, itu mungkin secara kurun 5 bulan itu apa? Mungkin menamani klien dan lain sebagainya itu gini. mungkin Kalau Kak Ajib bisa ceritakan. di WPS sendiri sementara itu hamin 5 bulan, hamin 6 bulan, hamin 4 bulan kita memang sarankan deal dulu dengan semua vendor. Booking vendor dulu. Deal. Setelah itu baru kita pikir konsep, tapi memang kita bahas konsepnya ini hamin 3 atau hamin 2 bulan. Kenapa? Karena konsep kalau dibahas hamin 5 bulan itu pasti berubah. Pasti. Jadi ya. Jadi carilah referensi dulu. Kalau mau konsultasi oke, by online boleh. Kita konsultasikan. Kita free konsultasi ya. Free. Dan kadang kita malah buka konsultasi. Kan nongkrong di kafe mana gitu. Terus kita buka konsultasi pantauin Instagramnya makanya bukan Instagram sih. Ada gitu mas. Misalkan kita meeting pagi ya nih. Kita meeting pagi jam 10 nih, jam 12 kelar. Terus masih ada meeting lagi jam 7 malam. Kita mau pindah ya piye. Akhirnya kita buka di Instagram itu ya yang mau konsul bolehlah ke sini. Ada mas meeting yang datang. 2 orang gitu. 2 pasang. Untuk mikir konsep itu tadi ya mas, hamin 3 bulan itu mikir konsep. Kemudian hamin 3 bulan, hamin 2 bulan itu mikir konsep. Kemudian untuk hamin 1 bulanan itu kita sudah mulai panitia kecil tuh. Jadi memang kita harus ada rapat panitia kecil. Kita harus ketemu nih sama panitianya biar besok pas di hari itu kita nggak terlalu asing kan. Ya minimal sama keluarga inti di rumah kan kita harus kenal. Jadi kalau wong Jawa pulau dua sih bro, pulau dua. Dan ini nggak tahu ya di wilayah lain ada atau enggak kita. Berarti secara tidak langsung Kak Aji ini juga WPS ya tentunya ini juga secara emosional mengikat kepada calon-calon manten juga berarti ya. Nek mengikat atau enggak kita nggak tahu mas. Penting hal itu kita lakukan. Oke. Jadi akhirnya kita dekat banget dengan pengantin itu kadang ya kita rasakan. Kita tuh malah ada beberapa
klien jadi kru. Tak pikir-pikir lucu tenang biar. Pas tak join karena gue. Oh, ada nih, dulu dia bridesmaid. Bridesmaid aku yang briefing Mas. Terus jadi klien kebetulan yang hire aku, terus jadi bridesmaid lagi kemarin. Si hire ya aku. Ketemu gue terus Mbak. Iya. Gitu sih. Itu kalau hamin 1 bulanan, terus mungkin hamin 1 minggu atau hamin 2 minggu. Kalau di dalam Solo itu ada yang namanya Kumbukarnan. Oh iya. Kumbukarnan itu mungkin bahasanya wedding itu final meeting.